إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah-jumah yang sama-sama mengharapkan maghfirah, sama-sama mengharapkan rahmat, dan tentunya kita semua mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, marilah kita tak henti-hentinya mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan salat Jumat berjamaah pada siang ini. Dan alhamdulillahirabbil alamin, di antara Jumat-Jumat yang telah berlalu, kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di tempat yang mulia ini, mutabiqan liqaulihi subhanahu wa ta'ala, sesuai yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ya harfun nida, memanggil linida al-ba'id wal qarib al-mutawassit, memanggil orang yang jauh. Mungkin ada di antara kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari sunnahnya baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jauh dari kebaikan-kebaikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk hadir di tempat yang mulia ini. Setiap Jumatnya kita mendengarkan khatib menyampaikan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ketakwaan inilah yang harus kita resapi setiap harinya. Jangan sampai hari berganti hari, Jumat berganti Jumat, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun pun kita tetap menjadi hamba yang sedang-sedang saja. Kita setiap harinya meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas salat kita tentunya, akhlak kita, bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hubungan kita dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki semua. Oleh karenanya di penghujung tahun 2003 Masehi ini, janganlah hari-hari ini berlalu begitu saja tanpa kesan. A'mar ummati, kata Nabi, umur umatku tidaklah panjang. Allah Subhanahu wa taala gambarkan singkatnya kehidupan dunia ini. Yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Allah gambarkan kehidupan dunia ini sangatlah singkat. Yauma yarawnaha, sehingga ketika kita sudah di akhirat kelak, maka ada di beberapa hambanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Semacam kita hanya hidup di dunia semacam waktu duha atau waktu isya saja. Sangat singkat sekali kehidupan dunia ini. Oleh karenanya, disingkatnya kehidupan dunia ini, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, janganlah kita sia-siakan. Kita jadikan prioritas kehidupan kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bernilai ibadah. Bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berjalannya ibadah, berbicaranya ibadah. Bahkan ketika ia melihat pun ibadah. Bagaimana amalan-amalan tersebut bernilai ibadah, tentunya membutuhkan pengetahuan, membutuhkan suatu ilmu dasar agar ia mengetahui bagaimana cara kehidupannya menjadi bernilai ibadah di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang diberikan kepada semua hamba-hambanya sama, apa yang kita makan juga sama, tetapi
tentunya apa yang kita dapatkan berbeda. Nah, perbedaan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan rahmat. Setiap Jumatnya kita meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rahmat, maghfirah dan hidayah. Oleh karenanya di penghujung tahun ini janganlah kita mensia-siakan hari-hari sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, "Man kana yaumuhu ahsan min amsihi fa huwa rabih." Hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, maka ia tergolong orang-orang yang beruntung. "Wa man kana yaumuhu mithla amsihi." Dan harinya sama saja dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang merugi, kata Rasulullah. "Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi." Hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang kurang, yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta taufik, kita meminta hidayah agar Allah Subhanahu wa taala setiap harinya, setiap detiknya memberikan kita petunjuk. Apa yang kita kerjakan diberikan kemudahan, apa yang kita lakukan diberikan kemudahan, apa yang kita putuskan pun diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita kembali pada topik yang pertama tadi. Khatib menyampaikan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa di sinilah antaj'al bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Menjadikan dirimu, diri kita semua dan azabnya Allah Subhanahu wa taala pembatas. Dengan apa? Dengan imtithal awamirillah, mengerjakan semua perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita anggap semua perintahnya Allah itu sulit. Jangan kita anggap bahwa syariat Islam itu sulit untuk kita kerjakan. Agama ini penuh dengan kemudahan, penuh dengan rahmat. Ada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala ketika ia tidak sanggup untuk salat untuk berdiri, maka ia salat duduk. Ia tidak sanggup duduk, maka ia salat dengan berbaring. Tidak sanggup pun berbaring, maka ia salat dengan isyarat mata. Ketika ia ingin bersuci, ia tidak mendapatkan air, ia menggunakan debu. Alhamdulillah, kemudahan-kemudahan di dalam agama ini. Wa idza umirtum bi syai'in, apabila kalian diperintahkan dalam suatu perkara, faddu mastata'tum, maka lakukanlah dengan sepenuh hati dan sebisa semampu kita. Wa idza nuhitukum bi syai'in fantahu, maka apabila dilarang pada suatu perkara, maka fantahu, tinggalkan. Jangan kita dekati, jangan kita menganggap larangan Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang sepele. Karena apabila kita melanggar, kita melakukan hal-hal yang kontraproduktif, kita melanggar larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan, maka na'udzubillah tsumma na'udzubillah, rahmat dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala pun sukar untuk mendatangi kita. Di penghujung tahun ini kita niatkan kembali agar hari-hari yang ke depan yang akan kita lalui insyaallah bernilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Kaidah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kaidahnya sama dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada an-nafy wal isbatnya di situ. An-nafy menafikan, wa ma khalaqtul jinna. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ma an-nafy di sini. Semua jin, semua manusia Allah tidak akan ciptakan. Isbatnya apa? Illa, yaitu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kira penghambaan kita ini hanya datang ke masjid, sholat, setelah itu pulang. Jangan kita mengira penghambaan itu hanya sekitar segituan saja. Tetapi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari bangun tidur kita sampai ingin tidur lagi, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku bangun tidur ini mengerjakan 2 rakaatmu ini penghambaan kepadamu ya Allah. Ketika ia berangkat ke kantor, ia meniatkan, ya Allah, aku berangkat ke kantor ini untuk beribadah kepadamu ya Allah, untuk mengabdi kepada masyarakat ya Allah, untuk membahagiakan keluargaku ya Allah. Orang-orang yang berdagang misalnya di pasar, ya Allah, aku berdagang sesuai dengan perintah baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku berdagang ya Allah, maka berkahilah, karena aku niatkan perdagangan ini sebagai nilai ibadah. Maka apabila ia niatkan semua amalan-amalan tersebut, pekerjaan-pekerjaannya bernilai ibadah, maka tentunya jangan takut, maghfirah, rahmat, penyelesaian semua masalah-masalahnya sungguhlah dekat. Di penghujung tahun ini sekali lagi kita niatkan kepada diri kita untuk kedepannya kita lebih baik lagi, kita lebih baik lagi, memperbaiki lagi, belajar lagi bagaimana baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana kehidupan beliau. Aku qouli hadza wastaghfirullah li lana wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa
wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa man ihtada. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berdoa, khatib menyampaikan untuk diri pribadi dan untuk para hadirin yang hadir di tempat yang mulia ini untuk lagi-lagi mengingatkan, bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita introspeksi diri lagi. Kita menilai diri kita lagi. Waktu terus berlalu, dosa pun terus bertambah, tetapi amalan-amalan kita, ibadah kita begitu-begitu saja. Maka kita ukur lagi ibadah kita. Mungkin ada di antara kita yang mungkin 5 waktunya di masjid, tetapi ia belum puasa Senin dan Kamis, maka lakukan puasa Senin dan Kamis. Orang-orang yang mungkin sedekahnya begitu-begitu saja, maka ia tingkatkan sedekahnya. Dan tentunya semua amalan-amalan yang kita lakukan, pertama, syurut qubulil amal, semua amalan-amalan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala akan bernilai ibadah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ketika ia beramal, ia mengikhlaskan amalan tersebut liwajhillahi ta'ala, hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya amalan tersebut berlandaskan dengan sunnah-sunnahnya baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir man yahdhur fi hadzal masjid, Allahumma اقضي ديون من يحضر في هذا المسجد، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في أفغانستان. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.